Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian hari ini dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Walaupun kita dalam keadaan sehat dan masih terasa sehat, tetap kita menjaga kesehatan kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola istirahat kita, agar kita tetap bisa sehat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring melalui video seperti ini. Saya bertemu lagi dengan saya, Pak Cesario Puji Sumarsono, yang akan menemani kalian dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran Produk Kreatif Kewirausahaan kelas 12 untuk materi evaluasi perkembangan usaha bagian 2. Oke, sebelum masuk ke dalam pembelajaran kita terlebih dahulu berdoa agar kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat dan nilai yang baik. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Kemarin kita sudah membahas tentang evaluasi perkembangan usaha, pengertian dari evaluasi perkembangan usaha. Di bagian kedua ini kita akan lebih dalam lagi dalam kegiatan untuk materi evaluasi perkembangan usaha. Yang pertama, kita akan membahas tentang tahapan evaluasi kelayakan usaha. Yang namanya evaluasi itu adalah menilai apakah usaha yang kita jalankan sudah tepat sesuai sasaran atau belum tepat sesuai sasaran yang kita inginkan. Jadi harus ada penilaian. Nah, penilaian itu adalah namanya evaluasi. Dan tahapan di sini adalah tata caranya, urutannya apa saja yang dinilai dari beberapa penilaian. Tahapan evaluasi kelayakan usaha yang pertama adalah analisis aspek pasar. Pada dasarnya, analisis pasar bertujuan untuk mengetahui seberapa luas pasar kita, pertumbuhan permintaan, dan pangsa pasar yang dari produk yang bersangkutan. Jadi di sini menganalisis aspek pasarnya. Yang dianalisis yang dinilai adalah pasarnya, objeknya. Seberapa luas kita memiliki pasar, apakah masih kecil, apakah sudah sesuai sasaran, yaitu besar dan luas. Kalau masih kecil, bagaimana cara kita memperbesar? Kalau sudah luas, bagaimana caranya kita mempertahankan seluas pasar yang kita miliki? Pertumbuhan permintaan artinya bagaimana kita mencari konsumen baru. Pertumbuhan permintaan sama dengan konsumen baru, artinya kita menawarkan ke konsumen baru kita, bukan mempertahankan konsumen atau pelanggan kita. Kalau pertumbuhan permintaan adalah konsumen baru meminta barang-barang baru kepada kita. Dan pangsa pasar adalah luas pasar. Sasaran pasar kita siapa saja. Pertama kita memiliki pangsa pasar, sasaran pasar A. Kemudian kita luaskan lagi pasar B. Kita luaskan lagi pangsa pasar kita C. Misalkan ke pangsa pasar kita ke masyarakat menengah ke bawah. Kita luaskan lagi pangsa pasar kita, sasaran kita menengah ke atas. Kita luaskan lagi sasaran pasar kita untuk anak-anak, remaja, orang dewasa, dan lanjut usia dan lain-lain. Itu namanya pangsa pasar atau sasaran pasar. Yang kedua, analisis teknis. Di sini teknis adalah caranya. Yang dimaksud dengan analisis teknis adalah jenis teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha yang dikaji. Jadi, kita memiliki usaha, produknya ini, untuk pasar yang ini, untuk orang-orang seperti ini. Bagaimana teknisnya, bagaimana caranya, bagaimana programnya, alat-alatnya seperti apa, agar produk kita sampai kepada konsumen. Itu yang namanya teknis atau cara. Yang ketiga, analisis aspek finansial. Finansial di sini yang dimaksud adalah keuangannya. Analisis aspek finansial dipergunakan untuk mengetahui karakteristik finansial dari suatu perusahaan melalui data-data akuntansinya. Jadi keuangan yang sehat, keuangan yang
terpuruk, kita bisa nilai dari data-data akuntansinya, bukan dari kegiatan pemasarannya, bukan dari proses produksinya, bukan dari pasarnya, tapi data-data keuangan perusahaan. Di situ kita bisa melihat apakah keuangan perusahaan tersebut dalam keadaan baik, sehat, atau sebaliknya. Dan di sini fungsinya untuk apa? Untuk siapa? Untuk investor dan untuk perusahaan itu sendiri. Kalau untuk perusahaan sendiri, kalau kita mengetahui bahwa keuangannya sehat, otomatis kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja dalam jangka waktu 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. Artinya tidak ada yang perlu diperbaiki, tapi harus dipertahankan. Sedangkan informasi ini untuk investor untuk apa? Kita bisa misalkan kita memberikan data akuntansi kita kepada seorang investor dan dia melihat bahwa keuangannya dalam keadaan baik. Di situ seorang investor kalau melihat keuangan yang baik, otomatis dia akan menanamkan modalnya lebih banyak lagi, dan keuntungan bagi perusahaan adanya modal baru, adanya modal yang bertambah, otomatis perusahaan bisa memperbesar perusahaannya, memperbanyak proses produksinya, memperluas pasarnya. Jadi itu keuntungan, kebaikan dari aspek finansial yang baik. Selanjutnya, analisis aspek pasar yang pertama tadi kita bahas tadi. Memiliki saya buatkan peta konsep untuk nomor pertama tadi yang analisis pasar tadi. Kenapa saya buatkan peta konsep? Karena pembahasan untuk poin pertama analisis pasar di sini sangat banyak. Saya buatkan peta konsep. Saya jelaskan peta konsepnya, nanti kalian bisa mencatat dan memahami penjelasan dari saya. Analisis aspek pasar. Yang pertama, menentukan pasar. Yang kedua, peramalan permintaan. Yang ketiga, peramalan tanpa data statistik. Di sini analisis aspek pasar dinilai dari 3 tahapan, yaitu penentuan pasar, peramalan permintaan, dan terakhir peramalan tanpa data statistik. Saya bahas satu-satu, kalau waktunya tidak cukup, kalian catat saja, kalian dengarkan saja, pahami penjelasan saya saja, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk penentuan pasar, kita bisa melihat menggunakan yang dinilai adalah 3 aspek, 3 poin yang dinilai dalam penentuan pasar. Yang pertama, pasar potensial, pasar tersedia, dan pasar sasaran. Penjelasannya seperti ini, kalian catat terlebih dahulu. Penjelasan ini saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Kita jumpa lagi di hari Rabu besok. Sekian dari saya. Catatan ini kalian kumpulkan seperti biasa, langsung japri ke saya, sampai saya batasi sampai jam 9 malam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.